Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali bersyukur karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kita. Hari ini Tuhan mau mengajak kita untuk taat, untuk setia. Dan kalau mau taat setia, tekadnya harus penuh, nggak bisa setengah-setengah. Jadi kalau hari ini ada tantangan, ada pergumulan, lewatilah dengan sepenuh hati. Mari bersama-sama kita mengawali dengan pujian NKB 207, NKB 207 bait pertama dan yang kedua, taat setia bertekad yang bulat. NKB 207, taat setia bertekad yang bulat. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu semalam, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami hendak menghadap Engkau Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dengan benar, menyimpan dalam hati kami dan memberlakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan dibacakan pada pagi hari ini dari Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan 13. Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan 13. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan seruling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersuka ria,
orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pengkhianatan itu selalu dilakukan tidak pernah dari musuh. Jadi musuh tidak akan pernah mengkhianati. Karena yang mengkhianati biasanya orang terdekat. Kalau musuh menyerang dari depan secara frontal dan langsung, rasanya kita mungkin lebih siap. Kalah pun kita lebih menerima. Tetapi kalau pengkhianatan dan ketika seorang teman berubah jadi lawan, rasa-rasanya itu jadi sebuah kekecewaan yang bisa berakibat fatal, bahkan merusak sebuah relasi. Nah, pengkhianatan, mungkin di antara kita yang baca dan dengarkan kita sabda, berupaya tidak pernah mengkhianati orang lain gitu ya. Kita selalu dapat menjadi orang yang baik gitu ya. Tapi kita kan pasti pernah ngegosip kan. Enggak, saya nggak ngegosip, tapi pernah ngomongin orang kan, nggak di depan mukanya. Jadi kita semua ini punya potensi, punya bakat menjadi seorang pengkhianat. Dan itu yang sebenarnya betul-betul dibenci oleh pemazmur. Menyerang dari belakang, membunuh karakter. Nah, rupanya pemazmur juga sedang mengalami pengkhianatan ya. Musuhnya pembual. Musuh ini beberapa penafsir melihat bukan musuh, jadi orang yang main gerilya, jadi dari musuh tapi dia mengendap-endap dengan berbagai cara, dengan politik dan lobby-lobby. Bukan. Ada yang juga beberapa penafsir teolog melihat bahwa musuh ini, orang fasik itu, yang selama ini disebut dalam Mazmur, bisa jadi orang terdekatnya. Baik itu Raja Daud maupun para pemimpin biduan. Banyak pengkhianatan juga kan dalam kerajaan Israel, kerajaan Yehuda gitu ya. Nah, rupanya pemazmur sedang mengalami serangan yang demikian. Menyebut para musuhnya sebagai pembual, berkata bohong, penipu, hatinya busuk, dibungkus dengan ucapan-ucapan yang manis, merayu. Tujuannya jelas, menghasut orang lain kepada keburukan dan mengalami kejatuhan. Jadi Bapak Ibu kudu hati-hati sama orang yang mulutnya manis ya. Jadi lebih baik, memang lebih enak sih orang yang belak-belakan. Memang pasti menyakitkan. Orang yang berkata belak-belakan tuh pasti menyakitkan, nggak enak, pasti kita nggak suka gitu ya. Tapi itu jelas daripada kelihatannya manis di depan tapi menusuk dan menyakitkan dari belakang. Sehingga bagaimana cara pemazmur menghadapi orang yang seperti ini? Pemazmur hanya bisa mengarahkan hati sama Tuhan, meminta Tuhan memperhatikan keluhannya, menyatakan keadilannya. Ya tujuannya si pemazmur sih pasti punya kerinduannya banyak gitu. Tuhan kalau bisa hancurkan orang itu gitu ya. Tapi itu baru permintaannya pemazmur. Dalam kenyataannya apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan memberi keadilan baik bagi pemazmur maupun bagi orang yang dianggap musuhnya. Karena bagi Tuhan itu, musuh kamu belum tentu jadi musuh Tuhan. Tuhan tuh nggak punya musuh. Kita semua adalah orang-orang yang dikasih Tuhan. Dunia ini sejahat-jahatnya orang sekalipun tetap dikasih kesempatan, bahkan orang yang di kanan kiri Tuhan Yesus, ingat, dua-duanya dikasih kesempatan, tapi yang masuk kerajaan Allah adalah orang yang menerima kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga Bapak Saudara jangan pernah takut dan khawatir kalau Bapak Ibu sedang mengalami pengkhianatan atau merasa bahwa kok kayaknya keadaan ini tiba-tiba berubah jadi buruk, kenapa kok kayak seolah-olah apa yang sudah saya kerjakan disikat sama orang lain. Percayalah bahwa Tuhan adil, termasuk juga sama kita. Bisa jadi ketika kita merasa kita yang dikhianati, siapa tahu kita juga mengkhianati orang lain gitu. Sehingga berusahalah sebaik mungkin terhadap orang-orang yang menyakiti kita, juga tetap kita berusaha baik. Jangan kita tidak perlu upaya klarifikasi itu. Klarifikasi kita bukan wartawan, kita bukan pers. Bagian klarifikasi itu milik Tuhan. Klarifikasi itu dari kata klare, clear, bening. Sebening-beningnya manusia nggak ada yang bisa klarifikasi. Klarifikasi juga pasti punya muatan, ada agenda-agenda yang kita selipkan. Sehingga tugas klarifikasi biar milik Tuhan. Kita berjuang sebaik-baiknya, nggak usah khawatir. Pemazmur juga sebenarnya dia ini masih dalam bentuk keinginannya dia, masih ada kemarahannya. Tapi pada akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak menjadi pembantunya pemazmur. Tuhan menjadi hakim dan Tuhan menjadi penolong. Semoga kita bisa kuat melewati hari ini. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa pertolongan Tuhan nyata. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kami agar menjadi orang-orang yang clear hatinya, menjadi orang-orang yang tidak perlu upaya klarifikasi, menjadi orang-orang yang belajar berbuat sebaik mungkin terhadap orang yang baik sama kami, yang mengkhianati kami, dan biarlah Tuhan yang menjadi hakim baik bagi orang yang menyakiti kami maupun juga bagi kami. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.